Semua orang tahu jika Piala AFF sekarang ini bukanlah sebuah turnamen yang menjadi prioritas PSSI. Bahkan nantinya saat Piala AFF berlangsung, Liga Indonesia akan tetap berlangsung sesuai jadwal alias tidak berhenti. Barulah nanti saat SEA Games, Liga akan dihentikan sementara. Sesuatu yang kian menegaskan kalau SEA Games memang lebih diutamakan ketimbang AFF. Dan AFF boleh jadi hanya akan jadi ajang buat para pemain muda untuk unjuk gigi. Di mana itu sejalan dengan niat PSSI yang akan menurunkan skuad U23. Akan tetapi, baru-baru ini muncul sebuah kabar kalau pihak AFF akan mengundurkan jadwal Piala AFF yang semula akan kick-off perdana pada tanggal 23 November menjadi 9 Desember 2024. Sesuatu yang kemudian menimbulkan beberapa asumsi liar terkait alasan yang dilakukan pihak AFF. Terlebih keputusan itu dianggap sebagai upaya agar Indonesia bisa menurunkan skuad utama demi kepentingan tertentu. Apalagi sekarang ini nama Indonesia memang sedang disorot banyak media asing, terutama setelah baru-baru ini Nathan Chuaon secara eksklusif melakukan wawancara dengan pihak FIFA terkait timnas Indonesia. Piala AFF sebelumnya memang menjadi sebuah turnamen yang begitu diidam-idamkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, sejak memulai era baru apalagi setelah berhasil tampil bagus di kompetisi Asia, membuat standar publik ke timnas seketika juga ikut meningkat. Apalagi dengan kelolosan Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya sekarang ini membuat publik percaya kalau Piala AFF nggak lebih sebagai turnamen yang bisa digunakan untuk mencoba pemain-pemain muda. Dan itu sejalan dengan niat PSSI yang kabarnya akan memainkan komposisi skuad yang didominasi oleh pemain U23 sekaligus jadi persiapan untuk SEA Games 2025 mendatang. Namun meskipun nantinya timnas yang main adalah U23, pelatihnya tetap caution karena walaupun U23 status mereka akan tetap berlabel timnas senior walaupun ya jatuhnya seperti Timbel lah kasarannya seperti itu. Karena bagaimanapun timnas utama yang ada sekarang ini benar-benar difokuskan buat round 3 dan sebagian besar dari mereka mainnya di Eropa sehingga pasti nggak akan dapat izin karena Piala AFF kan nggak masuk kalender FIFA. Yap, mengetahui hal itu, kayaknya gak cuma negara-negara tetangga aja yang merasa nggak terima, tapi juga pihak AFF itu sendiri. Dimana menurut Presiden AFF, Kiev Samet, meskipun ia merasa kecewa, tapi ia juga akan berusaha untuk memahami sikon yang ada mengingat Indonesia sendiri. Tentu juga nggak akan bisa tampil full squad, karena pasti pemain-pemainnya, terutama yang abroad, nggak akan dapat izin klub. Sejujurnya, kami sangat kecewa menerima berita dari PSSI, tetapi kami sepenuhnya memahami dengan situasi yang terjadi dengan tim Indonesia. Meskipun di satu sisi kami juga akan merindukan melihat timnas Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik, kata Kiev Samet dalam pernyataan yang dirilis AFF. Yap, awalnya Kiev Samet seolah menerima segala keputusan PSSI karena emang sikonnya begitu. Tapi di satu sisi ia juga sadar kalau rating Piala AFF ini beneran akan drop andai Indonesia main dengan pemain seadanya, kasarannya begitu. Karena bagaimanapun sorotan kepada Indonesia sekarang ini benar-benar datang dari media manapun, bahkan FIFA pun juga tak mau ketinggalan untuk menjadikan Indonesia sebagai headline. Yap, setelah beberapa waktu lalu FIFA secara resmi mewawancarai JSS. Kali ini FIFA secara eksklusif juga mewawancarai pemain yang mungkin fansnya paling banyak di Indonesia saat ini, yakni Nathan Chuaon. Nah, dalam wawancara itu Nathan menjabarkan soal kemajuan yang ada di timnas Indonesia sekarang ini. Lalu ia juga menceritakan betapa gilanya orang Indonesia pada sepak bola. Dan tak lupa Nathan juga mengungkapkan impian dan peluang bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu adalah impian. Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Dan menurut saya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia karena sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat. Tapi sekarang ada peluang lebih besar. Jadi menurut saya ini bagus. Saya pikir kami juga punya peluang bagus, kami memiliki tim yang bagus.
kami sedang berkembang. Kami melihat pertandingan, misalnya di bulan Maret, dan pertandingan yang kami mainkan di bulan Juni, sudah terlihat perbedaan besar dalam gaya bermain kami. Jadi ya, jika kami terus berkembang, saya pikir kami memiliki peluang yang sangat bagus. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini, karena ya, ini adalah sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kami hanya perlu menganalisis dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami. Ucap Nathan dikutip dari laman resmi FIFA. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Nathan, memang banyak benarnya. Indonesia sekarang ini adalah tim yang sedang mengalami perkembangan bagus dan boleh jadi Indonesia adalah tim yang paling progresif di kawasan Asia. Maka ya tadi, gak heran jika sekarang exposure ke semua elemen timnas juga makin besar. Itulah kenapa sebisa mungkin AFF diketahui mencari celah untuk bisa memanfaatkannya. Dan secara mengejutkan, pihak AFF, sebagaimana dilansir dari ASEAN Football, kalau pihak AFF akan mengundurkan jadwal Piala AFF yang semula akan kick-off perdana pada 23 November menjadi 9 Desember 2024. Katanya sih demi menghindari bentrok dengan jadwal kompetisi klub AFC. Tapi ya kali sih seenteng itu. Bukannya penyusunan jadwal harusnya udah dibuat plot-plotnya sendiri biar gak bentrok dan sebagainya. Masa sekelas panitia AFF bisa luput dengan hal semacam itu? Macam pengurus Liga Indonesia di era-era dahulu yang gak becus nyusun jadwal. Atau ini hanyalah sebuah langkah cerdik dari AFF karena mereka kayaknya emang gak mau rugi. Yap, AFF pastinya tahu dong pasar Indonesia itu sangatlah besar. Sehingga mereka harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Cuan nih bos, ya kali dibiarin gitu aja. Ya pada dasarnya mau jadwalnya diubah sedemikian rupa, aslinya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Dan PSSI kayaknya akan tetap pada pendirian pertama, yaitu menurunkan skuad muda. Walaupun di bulan Desember sampai Februari nggak ada agenda main di round 3. Malahan yang protes nih malah Vietnam. Di mana media di sana yang bernama Soha.vn menilai jika jadwal tersebut sangat menguntungkan timnas Indonesia karena bakal memiliki waktu persiapan lebih usai bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penjadwalan ulang Piala AFF 2024 tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi proses persiapan seluruh tim peserta. Namun dengan tim Vietnam, dampaknya tidak terlalu besar. Sebaliknya Indonesia menjadi tim yang paling berpengaruh dan kemungkinan besar juga menjadi tim yang paling bahagia saat Piala AFF dimulai nanti. Bunyi keterangan media Vietnam Soha. Lah gimana sih kemarin protes-protes mulu dengar Indonesia mau turunkan skuad muda. Dibilang gak serius lah atau apapun itu. Tapi sekarang dengar kabar gini, kok ya masih julid aja? Kayak takut banget gitu Indonesia turun pakai skuad utama. Yang bikin kalian gak bisa menang di 3 laga terakhir? Harusnya santai aja dong, gak usah panik gitu. Olah nguyen, ada aja. Intinya nih, kita semua percaya aja kalau Pak Erik sudah pasti akan konsisten dengan apa yang beliau utarakan. Karena kalaupun memaksakan pemain dari timnas utama di Piala AFF, ya mentok-mentok hanya mereka yang main di kompetisi domestik atau ASEAN, macam Jordi Amat dan Asnawi. Sedangkan mereka yang di luar Asia, ya nggak bakal dong. Mungkin yang masih memungkinkan adalah pemain yang statusnya masih youth, macam Jens Raven, Welber Jardim, Matthew Baker, atau misalnya Dion Marks. Gitu-gitu masih bisa dilobi. Maka dari itu, yuk sama-sama bijak menyikapi ini. Ingat, kami bukan menyepelekan Piala AFF, tapi bagaimanapun, mau turun dengan skuad seperti apa, itu hak mutlak dari PSSI. Toh Thailand pun dalam beberapa edisi terakhir, sebagian besar pemain yang tampil juga ibarat tim-tim muda yang dikombinasikan dengan beberapa pemain senior. Jadi ya harusnya bagi Indonesia nggak ada masalah dong, kan gitu. Ya mungkin sih mungkin, bagi kita PSSI atau orang-orang yang paham situasinya lah, merasa sah-sah aja. Tapi bagi mereka, sang anti-anti STY, malah beneran dianggap AFF rasa pil dundong. Pengen aja misal nanti Indonesia kalah, 1.000.000% akan ada orang-orang tolol yang banding-bandingin Coach Shin sama Coach Indra. Yakin deh pasti. Dan orang-orang kayak gitu, emang sepertinya adalah yang seharusnya layak mendapatkan pencerahan lebih.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.